Ngebur, ngobrol bareng sedulur. Hai, welcome to Ngebur, ngobrol bareng sedulur. Kenalin, aku Vita. Di sini aku bersama Dr. Gigi Rifki Alharis. Beliau merupakan seorang dokter gigi yang aktif mengedukasi masyarakat melalui Instagram Kortugi. Pasti teman-teman juga udah pada tahu nih. Halo dok, apa Halo. kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih ya dok udah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng Ya, Denta Media. sama-sama. Nah, hari ini kita mau kenal lebih dalam tentang sosok Dr. Gigi Rifki sebagai sosok di balik Kortugi. Kalau nggak salah ini Dr. Rifki ini dulu kuliahnya di UGM kan ya dok ya? Saya alumni UGM. Kalau boleh tahu lulusan tahun berapa dok? 2010 saya lulus. Oh, 2010. Saya lupa. 2010 itu udah DRG-nya ya. Udah dapat Ah, ah. DRG-nya dok? DRG-nya. Oh, kalau boleh tahu nih dok, dokter dulu itu cita-citanya tapi emang mau jadi dokter gigi dok? Enggak juga. Enggak. Jadi kalau kita mau bicara soal ini ya, apakah dulu saya bercita-cita sebagai dokter gigi? Tidak. Apakah saya dulu bercita-cita sebagai dokter? Tidak. Jadi waktu saya kecil, ketika ditanya, saya nggak ada jawab sebagai dokter atau dokter gigi. Waktu SMA, menjelang kita pilih jurusan, Iya, ujian gitu ya dok? ujian, itu kan ada form ya yang kita harus isi pilihan pertama, pilihan kedua. Gitu. Itu pun saya masih bingung pilih apa gitu. Kemudian sekitar H-2 atau H-3 formulir itu harus dikumpulkan. Saya baru memutuskan waktu itu. Kalau antara IPA dan IPS saya lemah di hafalan. Maka saya ambil IPA. IPA itu yang ada hafalannya itu kan pilihannya dua ya. Dia hafalan atau hitung-hitungan Iya, gitu. iya bener dok. Meskipun saya lemah di hafalan, tapi saya lebih lemah lagi di hitungan gitu. Jadi saya timbang-timbang kayak gitu kan. Nah, antara IPA IPS saya pilih IPA gitu kan. Antara hitung-hitungan atau hafalan saya masih pilih hafalan daripada hitungan. Maka saya pilih yang biologi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu saya baru milih kan. Jurusan apa ya gitu kan. Pokoknya yang biologi kayak gitu. Biologi apa? Tanaman saya nggak suka. Manusia gitu. Makanya saya pilihnya kedokteran gigi waktu itu. Saya pilihan pertama waktu itu. Pilihan pertama artinya FKG UGM ya dok? Iya, pilihan Langsung pertama. keterima, luar Iya, biasa. alhamdulillah. Tapi setelah masuk ke FKG nih dok, kan artinya dokter tuh memilih dalam waktu yang singkat gitu kan ya dok tadi. Merasa salah jurusan nggak dok? Enggak, Oh enggak? tidak. Jadi waktu itu kan mungkin gini ya, kalau misalkan salah jurusan itu kan orang punya ekspektasi di awal tuh. Saya nggak punya ekspektasi apa-apa di awal gitu. Jadi ini benar-benar something new gitu kan. Ini yang harus saya hadapi, sesuatu yang baru, dan saya tidak memiliki ekspektasi apapun kecuali saya jadi dokter gigi itu gitu. Dan perkara jalannya perkuliahan seperti apa itu saya kayak gitu itu ya, oh ya memang mungkin harus kayak gini. Jadi tidak ada namanya saya salah jurusan, enggak. Beberapa teman saya yang keterima di kedokteran gigi, mereka mencoba lagi untuk mencoba ke kedokteran umum. Jadi di semester berikutnya, di tahun berikutnya dia udah ternyata berhasil dan akhirnya pindah kayak gitu kan. Saya nggak ada kepikiran kayak gitu. Jadi oke lah, ayo kita jalanin aja yang gitu. ada ya dok. Kalau misalnya dokter itu dari yang aku lihat di Instagram, kalau nggak salah udah nggak praktek lagi ya dok? Iya, betul. Kenapa tuh dok memilih udah nggak praktek? Kan sayang ya dok, udah koas, udah melewati koas, terus akhirnya nggak praktek, itu gimana tuh dok? Jadi ceritanya kayak gini nih. Dulu saya praktek itu semacam workaholic gitu ya. Praktekholik gitu. Praktekholik. Seminggu bisa full gitu kan. Kita punya SIP kan tiga tempat saya full kepakai semua. Itu 5 tahun pertama. Di tahun ke-6 saya mulai ada kejenuhan tuh di situ. Ada kejenuhan dan memang saya punya basic untuk saya berminat untuk
menulis gitu, bahkan jauh sebelum saya jadi dokter gigi. Dan minat itu kayak seperti lambat laun dia gede seperti itu. Dan saya berpikiran bahwa dokter gigi ini tidak harus praktik dengan berhadapan satu pasien. Jadi kita sebagai dokter gigi berhadapan dengan satu pasien. Itu it's okay. Itu pilihan jalan mereka masing-masing. Tapi yang saya pilih adalah bahwa saya pengen berhadapan dengan lebih banyak orang lagi, tetap dengan ilmu saya gitu. Jadi bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu kalau cuma berhadapan dengan satu orang, saya kurang puas. Saya pengen berhadapan dengan banyak orang sekali edukasi. Di situ. Jadi memang passionnya di situ. Oh, jadi emang dokter pengen sasarannya juga lebih luas ya dok ya? Lebih luas, jadi tidak hanya, kalau saya pribadi, mungkin orang-orang dentis lain, teman sejawat lain yang memilih jalan berpraktik, it's okay, karena passionnya di situ. Kalau saya adalah memilih jalannya bahwa apa yang saya punya, ilmu saya yang punya, saya share ke masyarakat, dan itu akan membuat impact yang lebih besar lagi. Yes. Kalau saya bandingkan dengan berpraktik, saya akan berhadapan dengan satu orang saja gitu. Tapi it's okay kalau misalkan memang pasiennya di praktek, itu nggak masalah. Itu juga jasa yang sangat besar sekali untuk menyelamatkan satu orang itu kan gitu. Tapi buat saya pilihan saya adalah untuk mengedukasi lebih banyak lagi, membuat impact lebih banyak lagi di luar batasan klinik, ruangan klinik itu saja gitu. Saya pengen keluar lebih luas lagi, ambil peran di luar masyarakat gitu. Oh, ya dok. Artinya dokter sekarang lagi sibuk untuk membuat konten kreator, menjadi konten kreator. Ya, dok? kalau soal konten kreator itu hobi. Kalau soal pekerjaan, kita bicara soal pekerjaan, penghidupan, cari uang untuk kehidupan sehari-hari, itu beda lagi. Meskipun itu bukan dari saya praktek, tapi saya punya pekerjaan tetap lain selain praktek, kemudian untuk konten kreator itu adalah hobi. Oh, gitu. Ya, baik dok. Kalau misalnya dokter sendiri kan aktif mengedukasi masyarakat, apakah dokter ini ada minat untuk melanjutkan studi S2 gitu dok untuk public health? Bisa jadi kemungkinan ya. Memang sekolah lagi itu adalah satu impian buat saya gitu ya. Tentu saja apa yang saya sampaikan itu akan lebih berimpact lagi kalau memang saya sekolah, lebih mendalami lagi ilmunya. Itu impact-nya pasti lebih besar lagi kayak gitu, dan itu memang harapan seperti itu. Ya, semoga tercapai ya dok, bisa lanjut S2. Ada lagi nih dok yang menarik dari dokter yang pasti banyak juga menjadi perhatian di masyarakat. Itu kenapa ya penampilan dokter itu rambutnya tuh kan panjang. Biasanya itu kan dokter kalau dari kita pendidikan S1 profesi itu kan dituntut banget untuk rapi, harus pakaiannya rapi, berpenampilan rapi, tapi dokter memilih dengan gaya seperti ini, dengan rambutnya yang panjang. Dokter gak masalah kalau misalnya ada masyarakat yang ngejudge kayak, gak kayak dokter gigi nih, mohon maaf ya dok, kalau misalnya. Gitu. Oke, soal rambut panjang ini ekspresi ya. Ekspresi artinya adalah bahwa saya memang suka seni. Gitu. Saya memang suka seni dari sekolah SMP, SMA, kemudian jiwa seni itu atau minat saya terhadap seni itu memang tinggi kayak gitu. Nah mungkin memang udah kayak rumusnya ya, orang suka seni kemudian penampilannya seperti ini kayak gitu. Dan soal bagaimana anggapan seseorang kayak gitu kan, itu saya rasa nggak masalah karena yang pertama saya nggak praktik gitu. Dan ini juga tidak mengganggu operasional saya gitu kan, karena mungkin kalau praktek memang mengganggu gitu, mungkin, tapi kan bisa juga dengan cara solusi bagaimana cara menata rambut dan lain sebagainya, bisa kayak gitu, cuman effortnya lebih gede. Tapi kebetulan kan saya tidak praktik, jadi apapun nggak masalah, apapun tanggapan orang soal kenapa dokter gigi penampilannya seperti itu, bahkan orang yang lebih rapi aja, tukang gigi ada yang lebih rapi, ada yang lebih ganteng daripada saya gitu. Ya, itu nggak masalah gitu. Yang penting apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan kompetensi saya sebagai dokter gigi. Ya, dok. Nah, kalau dari yang saya lihat nih dokter tuh percaya diri banget, asalkan dokter tuh benar dan tujuannya juga baik tuh dok. Gimana sih dok menumbuhkan rasa nyaman sama diri sendiri, percaya diri, dan kayak
tahu nih kalau tujuan kita benar, ya udah kayak cuman penampilan doang itu nggak akan menghalangi niat baik kita. Ya, selain penampilan juga mungkin saya perlu jelaskan bahwa di tengah masyarakat itu dokter gigi itu nggak boleh ngelucu ya, nggak boleh ngebanyol kayak gitu ya istilahnya. Kalau misalkan dia berbicara soal sesuatu harus serius gitu. Dokter gigi tidak akan dipercaya ketika dia berusaha melucu atau mungkin apapun itulah gitu. Dan saya berusaha memutarbalikkan itu karena untuk edukasi itu kemasan harus dibikin sekreatif mungkin. Gitu. Jadi mungkin penampilan, mungkin cara menyampaikan itu harus dibikin sekreatif mungkin. Tapi soal kepercayaan diri itu juga harus didasari dengan keilmuan gitu. Selama yang saya sampaikan itu sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan apa yang saya dapatkan waktu kuliah, ada penelitiannya, ada jurnalnya yang mendasari itu, kita ngomong itu santai karena kita ada dasarnya. Itu saya rasa itu bisa ditumbuhkan ke masing-masing profesional apapun profesinya. Ketika kita bicara sesuai dengan keilmuan, itu harusnya sih tidak perlu khawatir soal itu. Karena ketika nanti ada orang yang menyalahkan, itu nggak masalah. Karena mungkin yang menyalahkan juga memiliki dasar ilmunya tersendiri. Yang jadi adalah bahwa kita bukan adu emosi, tapi adalah adu bahwa ini masih dalam konteks ilmiah. Ketika saya salah, ada yang membenarkan, it's okay. Ketika saya benar, ada yang salah, it's okay. Kayak gitu, saling menerima. Tapi ketika itu tidak ada dasarnya, itu justru akan terjadi adu argumen, adu emosi yang tidak ada dasarnya. Di situ yang kita hindari. Gitu seharusnya sih dengan kita berlandaskan keilmuan, otomatis kepercayaan diri itu akan terbawa sendiri. Ya, Dok, ya. Nah, ngomongin tentang tadi kayak gaya bahasa juga, cara bicara, Dok. Di Kortugi itu caption-captionnya tuh suka kayak rada nyinyir tapi lucu gitu. Terus kayak ada analogi-analogi yang kayak kok kepikiran, kayak kalau nggak salah tuh ada yang behel KW bau mulut ori ya, Dok, iya. kalau nggak salah. Iya. Ya, dan banyak kayak kata-kata lucu lainnya. Itu inspirasinya dari mana sih, Dok? Inspirasi. Kalau saya bicara inspirasi itu yang paling besar adalah teman-teman saya, follower saya, yang saling berkomentar, saling memberikan inputan. Itulah inspirasi besar saya gitu. Bagaimana kita mengemas suatu edukasi itu dengan bahasa mereka, intinya kan dengan bahasa mereka. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahasa mereka? Sering-sering ngobrol lah dengan mereka gitu. Saya sering ngelihat joke-joke di Twitter, apa yang trending, joke apa sih yang sedang trending saat ini untuk situasi yang saat ini gitu. Saya rasa ketika itu diterapkan di kemasan edukasi, itu akan lebih gampang masuknya. Karena tidak semua orang butuh edukasi, tapi semua orang butuh hiburan. Oh iya benar. Jadi supaya edukasinya itu mudah diterima oleh masyarakat, Iya. ya, Dok, ya. Kalau pencapaian saat ini nih, Dok, kan dokter udah banyak ya, Dok, pencapaiannya. Nah, secara pribadi dokter ada pencapaian yang belum tercapai dan ingin dicapai dalam waktu dekat ataupun plan di masa depan? Kortugi udah jalan 6 tahun ya. 6 tahun itu artinya saya edukasi juga udah 6 tahun. Nah, passion saya adalah atau impian saya dalam terdekat adalah bahwa kita perlu jejaring edukasi yang lebih luas. Makanya kita harus bekerja sama, apapun itu, mungkin akun-akun edukasi, akun-akun dokter gigi, akun-akun klinik gigi, itu yuk kita bersinergi untuk bareng-bareng ngasih edukasi secara masif di masyarakat. Daripada masyarakat ini tersesat dengan akun-akun orang jualan. Ketika kita memasukkan kata kunci behel, kita masukkan kata kunci veneer, itu pasti yang muncul adalah orang jualan, bukan profesional medis yang membuat akun edukasi soal behel atau soal veneer. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan jejaring edukasi yang besar seperti itu dan mengalahkan orang jualan? Ya, mau tidak mau kita harus bergerak bareng. Nah, itulah Kortugi pengen menggandeng beberapa atau mungkin seluruh akun-akun edukasi atau akun-akun yang berimpact di tengah masyarakat untuk ayo kita edukasi ke arah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Kortugi selama 6 tahun mengedukasi ini pengen
inilah saatnya untuk turun ke masyarakat, membantu masyarakat secara nyata. Dan itu juga sudah kita lakukan dengan kita melakukan perawatan gratis untuk para korban perawatan gigi ilegal. Kita berikan treatment secara gratis oleh spesialis, bahkan itu kita bekerja sama dengan klinik-klinik kayak gitu. Dan edukasi ini adalah agar edukasi ini menang di hati masyarakat, ya kita harus menggaungkannya secara masif berkali-kali dan harus bekerja sama dengan banyak pihak, dan itu akan berimpact. Saya rasa impactnya sangat besar di masyarakat. Baik dok, semoga harapan Amin. yang tadi dokter sampaikan bisa tercapai semua dalam waktu dekat ya, karena impactnya akan besar sekali untuk masyarakat agar teredukasi, baik agar lebih banyak lagi masyarakat yang teredukasi ya dok. Lalu sayang sekali nih dok, waktu kita udah habis karena waktunya terbatas, tapi akan ada sesi selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam mengenai kortuginya dok. Oke, teman-teman, makasih semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.